Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian dengan judul faktor-faktor yang menentukan keputusan pembelian pasta gigi Close Up di Kota Singaraja. Adapun pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilaksanakan oleh 2 orang, saya sendiri yaitu Gedewira Kusuma SPD MM, dan anggotanya adalah Made Amanda Dewanti SE MM. Produsen di Indonesia mengeluarkan berbagai merek pasta gigi yang beredar di pasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang ekonomis, namun dengan manfaat yang hampir sama dengan pasta gigi lainnya agar dapat bersaing di pasaran. Merek pasta gigi di Indonesia saat ini antara lain ada Pepsodent, Ciptadent, Formula, Close Up, dan masih banyak lagi merek-merek lain. Setiap perusahaan dalam industri produk perawatan gigi dan mulut berkompetisi untuk meraih pangsa pasar dengan menawarkan produk yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Intensitas persaingan yang tinggi pada industri ini menyebabkan konsumen dihadapkan pada beberapa jenis produk dengan berbagai variasi, merek, kemasan, serta kualitasnya. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan peluang yang sudah ada pada produk pasta gigi adalah PT Unilever Indonesia Tbk dengan mengeluarkan salah satu produk pasta giginya yaitu Close Up. Close Up merupakan salah satu merek dari Unilever yang mempunyai berbagai keunggulan berupa pasta gigi Close Up lebih terasa minnya, berbentuk gel, memiliki berbagai macam varian, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan Top Brand Award untuk kategori pasta gigi tahun 2018-2019, terdapat 4 merek yang berada pada posisi 4 besar, yaitu Pepsodent, Close Up, Ciptadent, dan Formula. Close Up berada pada posisi kedua dengan pesaingnya yaitu Pepsodent. Berdasarkan Top Brand Award, pasta gigi Close Up pada tahun 2018 sebesar 14,5% dan tahun 2019 10,7%. Terjadi penurunan sebesar 3,8%. Hal ini mungkin masyarakat belum mengetahui lebih banyak mengenai produk pasta gigi Close Up, sehingga belum bisa menguasai pangsa pasar gigi Indonesia. Dengan maraknya beragam merek pasta gigi yang beredar, diikuti juga beberapa faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan secara umum itu seperti kualitas produk, varian rasa, desain produk, dan motivasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menentukan keputusan pembelian, dan yang kedua, faktor mana yang paling dominan menentukan dalam keputusan pembelian. Selanjutnya, analisis data. Faktor-faktor yang menentukan keputusan pembelian pasta gigi Close Up di Kota Singaraja itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah produk, harga, promosi, saluran distribusi, keluarga, kelompok acuan, umur responden, gaya hidup, motivasi, pembelajaran, dan keyakinan. Dari faktor-faktor itu akan dianalisis menggunakan analisis faktor. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Yang kedua membuat matrik korelasi. Yang ketiga menentukan jumlah faktor. Selanjutnya rotasi faktor, interpretasi faktor, dan menentukan ketepatan model. Dari analisis faktor ini akan mendapatkan hasil atau kesimpulan faktor apa saja yang menentukan konsumen dalam keputusan pembelian, dan faktor yang paling dominan menentukan konsumen dalam keputusan pembelian. Dari hasil penelitian,
besarnya nilai Kaiser-Meyer-Oaklin KMO adalah sebesar 0,746, yang artinya lebih besar dari 0,5, sehingga dikatakan memenuhi persyaratan untuk analisis faktor. Selain itu, analisis faktor tepat digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh karena hasil uji Bartlett Test of Sphericity menunjukkan hasil yang signifikan 0,00. Hal ini berarti matriks korelasi memiliki korelasi yang signifikan dengan jumlah faktor karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya KMO sebesar 0,746 dan Bartlett Test of Sphericity sebesar 1117,552 dengan signifikan 0,00. Nilai KMO dan nilai Measure of Sampling Adequacy atau MSA pada seluruh variabel sudah di atas 0,5 dan nilai signifikansinya adalah 0,00, sehingga variabel tersebut bisa dianalisis lebih lanjut. Hasil selanjutnya, terdapat 3 faktor yang memiliki eigenvalue lebih besar dari 1, yaitu faktor 1 yang memiliki eigenvalue 5,779 dengan nilai varian 52,534%. Faktor 2 yang memiliki eigenvalue 1,866 dengan nilai varian 16,963%. Dan faktor 3 yang memiliki eigenvalue 1,026 dengan nilai varian 9,327%. Sementara cumulative percentage of varian itu sebesar 78,824%. Artinya 78,824% dari seluruh faktor yang ada dapat dijelaskan oleh ketiga faktor yang terbentuk. Dengan kata lain, ketiga faktor tersebut mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 78,824% terhadap keputusan pembelian pasta gigi close up. Hasil selanjutnya, dalam menentukan faktor-faktor apa saja yang membentuk faktor baru, dapat dilihat berdasarkan faktor loading tertinggi dalam setiap komponen. Faktor 1 itu terdiri dari produk, harga, kelompok acuan, umur responden, motivasi, pembelajaran, dan keyakinan. Karena faktor-faktor tersebut memiliki faktor loading tertinggi pada komponen 1. Hasil yang kedua, faktor 2 terdiri dari promosi, saluran distribusi, dan gaya hidup. Karena faktor-faktor tersebut memiliki faktor loading tertinggi pada komponen 2. Dan faktor 3 terdiri dari keluarga, karena faktor-faktor tersebut memiliki faktor loading tertinggi pada komponen 3. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama, faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian pasta gigi close up yaitu faktor harga dengan varian explained sebesar 52,534%, faktor promosi dengan varian explained sebesar 16,963%, faktor keluarga dengan varian explained sebesar 9,327%. Sementara faktor yang paling dominan dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian pasta gigi close up adalah faktor harga karena memiliki nilai eigenvalue sebesar 5,779 dengan faktor yang mendominasi adalah faktor harga dengan nilai loading faktor sebesar
0,905. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.